Halo semuanya, saya Alex Rizky Saputra dan di belakang saya sudah ada mobil Rise yang akan saya review yang katanya lagi mendominasi di pasar mobil Indonesia. Ya, kita mulai dengan dimensi dari mobil ini sendiri. Untuk tingginya mobil Rise ini di 1,6 meter, sedangkan panjangnya Rise ini memiliki panjang 4 meter, dan untuk lebarnya sendiri Rise ini mempunyai lebar 1,7 meter. Ini adalah ukuran yang sangat kompak sekali untuk ukuran mobil SUV. Terlebih lagi saat ini di Indonesia untuk SUV sendiri ukuran ini yang sangat diminati karena ukuran mobil ini sendiri juga sangat bagus dan sangat kompak. Untuk urusan kaki-kaki sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ban Campiro GTR radial dengan ukuran ring 17 205/60 depan belakang. Tentunya ini membuat mobil ini semakin gagah dengan ukurannya yang tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Terlebih lagi, velg yang dipakai ini merupakan velg one tone, yaitu dengan satu warna. Meskipun warnanya hitam dan terlihat sama dengan bodinya, tapi kita bisa lihat sendiri perpaduan yang bagus antara hitam bodinya dengan warna velgnya, dan juga velg bintang yang menambah kesan agresif dari mobil Rise ini sendiri. Dan untuk pengereman dari mobil Rise ini sudah dilengkapi dengan tromol di bagian belakang. Meskipun masih tromol, tetapi sistem pengeremannya yang sangat safety dan sangat pakem. Dan juga untuk pengereman di ban belakang dan ban depan ini berbeda. Untuk ban depannya sudah dilengkapi dengan cakram. Tentunya ini membuat mobil ini 2 kali lebih safety di kelasnya. Terlebih lagi mobil ini adalah mobil dengan tipe GR, yaitu tipe yang tertinggi di kelasnya. Dimensi dan ukuran kaki-kaki dari mobil Rise ini sudah kita bahas di awal. Selanjutnya kita akan masuk ke desain dari mobil Rise ini sendiri. Sini. Dapat kita lihat untuk tampilan depan mobil ini disambut dengan tampilan dari grill yang sangat lebar dan sangat luas. Tentunya ini menambah kesan agresif dari mobil ini sendiri. Grill yang terlihat sangat kokoh dan dipadukan dengan body kit yang ditambah kesan sangar dari mobil ini sendiri. Terlebih lagi mobil ini adalah tipe GR, yang mana tipe GR ini ada penambahan body kit yang sudah saya bilang tadi, body kit dari tipe-tipe biasanya dari Rise sendiri. Untuk pencahayaan dari mobil ini, mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu utama yang LED dengan lampu DLR dan lampu senja juga LED. Dan juga sistem dari lampu sen untuk mobil ini adalah sistem run. Berbeda dengan mobil-mobil sebelumnya yang kalau kita lihat lampu sennya itu kedap-kedip, tapi kalau ini tidak. Ini adalah sistem run. Jadi dia lebih bagus untuk dilihat. Begitu juga dengan lampu yang ada di spion. Ini menambah kesan manis dari mobil ini sendiri. Jadi diselipkan lampu kiri kanan di spionnya, dan juga tampilan spionnya yang sudah bagus dan terlihat sporty, menambah kesan mewah untuk mobil Rise ini sendiri. Dan ada emboss turbo di kiri dan kanannya. Kita lanjut ke bagian lampu belakang. Kalau tadi di depan kita lihat lampu depan yang sangat stylish dan sporty, tapi di belakang kita lihat lampunya sudah di smoke hitam kiri kanan.
Dan juga lampunya ini terasa menyambung dan tidak ada batasan di tengahnya. Ini menambah kesan yang sangat bagus untuk mobil di kelasnya. Dan juga untuk lampu sennya sendiri ini menyatu dengan lampu di tengahnya. Dan tetapi di bawahnya tidak ada tambahan lampu lagi, hanya ada di kiri dan kanan untuk bagian belakang. Tetapi ditambah kesan dengan di smoke atau dicat hitam sebagian dari lampunya, ini menambah keagresifan tampilan dari mobil race ini sendiri. Dan sebelum kita memasuki interior, kita akan membahas dulu emblem-emblem apa saja yang ada di belakang mobil race ini. Yang pertama, kita lihat sudah pasti emblem merek Toyota sendiri. Dan ada tipenya GR Sport. Ini adalah tipe tertinggi kedua ya kalau tidak salah di kelasnya. Dan ini Rise mereknya. Dan ini adalah simbol 50 tahun Toyota. Jadi ini adalah simbol memperingati perusahaan Toyota sudah 50 tahun berdiri di Indonesia. Oh, satu lagi saya hampir lupa, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera belakang yang HD. Tentunya ini akan menambah kemudahan kita untuk melakukan parkir mobil di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh spion dan mata. Saya hampir lupa untuk membahas interior. Sebelumnya kita membahas dapur pacu atau mesin dari Toyota Race ini sendiri. Mari kita lihat. Untuk mesin dari Toyota sendiri ini berkolaborasi dengan pabrikan Daihatsu. Kita bisa lihat di sini, ini adalah mesin 1000 cc dengan 3 silinder. Ini menghasilkan tenaga 98 horsepower dengan torsi 140. Ini menjadikan mobil ini tidak terlalu kencang ataupun tidak terlalu lambat juga. Dan ini sangat pas untuk dikendarai di kota-kota ataupun di daerah yang trafiknya itu tinggi. Ini adalah tampilan dari mesinnya sendiri. Tadi di depan kita sudah membahas tentang dapur pacu ataupun mesin dari mobil Toyota Race ini. Selanjutnya kita akan membahas ukuran bagasi dari Toyota Race ini sendiri. Di belakang ini kita bisa lihat ukuran bagasi dari Toyota Race ini. Dengan kapasitas 369 liter, ini merupakan bagasi yang cukup besar di kelasnya. Dan bisa kita lihat sendiri, bagasinya ini sangat kompleks. Dia ada dua mode untuk bagasinya. Yang pertama ini adalah rata lantai. Jadi kita bisa melihat, kita bisa ratakan dengan lantai untuk menyimpan koper ataupun barang-barang bawaan yang tidak terlalu berat. Tipe yang kedua ini dia bisa diletakkan ke bawah seperti ini. Jadi dia bisa lebih lebar ke bawah seperti itu. Ini saya contohkan. Nah, ini dia bisa menjadi lebih luas apabila kita ingin menambahkan banyak barang ataupun bagasi tambahan. Dan fungsinya ini sebenarnya fungsi untuk privasi apabila nanti ketika pintunya kita tutup seperti ini, orang tidak akan bisa melihat dari dalam karena ada penutup yang tadi. Selanjutnya kita akan masuk dan melihat interior dan desain tampilan dari Race ini. Gagangnya lumayan enak dipegang dan pintunya kokoh, premium, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat, bisa dibuka dengan satu tangan. Untuk anak kecil ini sangat membantu sekali ya. Dan juga masuknya tinggi saya 160. Ini masuknya tidak terlalu menunduk. Jika untuk orang yang sekitar 170 pun tidak harus mengeluarkan effort untuk menunduk terlalu ke bawah ya. Karena ini dia pas dan tidak mengenai kepala. Jadi masuknya tuh enak gitu.
Untuk kenyamanan duduk sebagai penumpang, ini kalau kita duduk standar biasa seperti ini, masih ada sekitar 1,5 jengkal dari posisi duduk ke kursi driver ataupun kursi pengendara. Dan juga ada beberapa tombol di sini, yaitu ini tombol untuk kaca, ada ini gantungan, dan ini ada lampu tengah. Dan ini di bagian belakang ini diberikan satu charger. Yang ini portnya sudah USB ya, tidak lagi port bulat. Jadi ini sangat memudahkan bagi awam untuk mengecas ataupun membutuhkan alat-alat listrik lainnya, sudah dengan USB. Dan juga ini bisa diduduki oleh 2 orang dewasa, 1 anak kecil, ataupun 4 orang, 2 dewasa, 2 anak kecil, dengan cara dipangku. Untuk urusan safety belt, ini ada 3 safety belt sebenarnya. Memang ini dikhususkan untuk 3 orang, tapi ya untuk 4 orang juga bisa sebenarnya kalau dipangku ya. Ini safety beltnya sangat safety, safety belt pada biasanya ya. Ini ya, kita bisa lihat cukup nyaman safety beltnya ya, safety belt pada biasanya. Dan kalaupun tidak ada penumpang di belakang, bisa dimasukkan ke dalam seperti ini. Apalagi yang ada di interior dalam ini? Atapnya ini sudah enak, tidak terlalu tinggi dengan saya. Tinggi saya 160, sekali lagi saya bilang, dan tidak terlalu tidak terlalu mentok untuk orang yang mungkin lebih tinggi dari saya. Om Fitra mungkin 177 mungkin tidak akan kena ya, tidak akan terlalu mentok. Kenyamanan sekali, empuk. Bahannya ini sudah premium, tidak seluruhnya nilon kulit, ada ditambahkan dengan kesan jahitan-jahitan ya. Ya, inilah tampilan interior belakang dari mobil race sendiri. Selanjutnya kita beralih di interior depan. Untuk interior depannya sendiri, posisi dudukan untuk driver ini sangat enak sekali. Bangkunya bisa diatur depan belakang, dan untuk setirnya, jadi dia sudah menggunakan teknologi teleskopik, dan kita bisa lihat sendiri dari desain setirnya sendiri. Ini desain yang sangat bagus dan enak, dilapisi dengan kulit jahitan dalam ya. Ya, ini enak dan presisi sekali untuk dikemudikan. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk ukuran mobil SUV compact. Dan untuk interiornya, begitu kita masuk, kita akan langsung disuguhkan dengan tampilan monitor yang cukup besar dan tidak terlalu kecil ya ini. Dan posisinya pun miring dan tidak terlalu lurus. Mungkin ini untuk Toyota ya, membuat monitor seperti ini tuh, ketika kita berkendara kita masih bisa melihat lurus, tapi kita masih bisa melihat monitor secara tidak langsung. Jadi kita tidak terdistraksi dengan pandangan monitor itu sendiri, karena kita pun masih bisa melihat lurus dan melihat monitor sedikit seperti itu. Dan di depan ada diberi dua colokan ya. Yang pertama USB dan satu lagi colokan mobil biasa. Tidak terlalu banyak komponen-komponen seperti mobil pada umumnya. Ada temperatur, ada AC. Mobil ini bisa manual dan bisa matic. Sudah dikasih pedal shift juga. Dan sini ada satu tempat untuk tisu seperti mobil biasa. Dan di sebelah kiri ada cup holder. Dan di kiri kanannya ini juga ada cup holder ya. Nah, ini cup holder untuk penumpang dan supir. Begitu. Sudah juga dilengkapi dengan 2 airbag, dan di dalamnya ya ini satu biasa, ini untuk matahari, dan ada satu cermin, lampunya pun 2 ya. Ininya mengarah pas ke belakang untuk parkir, enak sekali ini posisi dudukannya. Dan di setirnya ini kita bisa lihat ada tombol untuk mengatur monitor. Jadi kalaupun kita lagi sibuk, kita tidak perlu menggunakan tangan sehingga kita tidak mengganggu konsentrasi. Kita bisa langsung mengatur tombolnya di sini. Di sini ada mode, ada beberapa mode yang sangat membantu kita
melakukan multitasking pada saat berkendara. Di tengah-tengahnya nanti ini ada sudah lampu hazard, dan seperti kuncinya ini sudah menggunakan wireless key, jadi kita tidak perlu mencolokkan, hanya tinggal meninggalkan saja dan kita bisa menghidupkannya dengan tombol. Ya, itulah tadi review mobil Toyota Rush. Dari segi interior, mesin, kaki-kaki dan juga pengereman, semuanya sangat kompleks dan kompatibel. Mobil ini memang dikhususkan untuk target pasar anak-anak muda dan juga untuk keluarga yang baru menikah. Memang dia berkapasitas tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, bagasi yang juga tidak terlalu besar. Untuk ukuran SUV compact dengan 4 penumpang, ini merupakan pilihan terbaik bagi Anda yang ingin mempunyai mobil SUV tetapi tidak ingin terlalu besar. Toyota Rush.